Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video ini. Kali ini kita akan membahas tentang agama-agama yang ada di Timur Tengah. Yang akan kita bahas kali ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah tentang pendahuluan, kemudian ragam agama di Timur Tengah, yaitu agama-agama mayoritas atau agama-agama besar di Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas tentang agama-agama minoritas di Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas tentang pengaruh agama-agama ini dalam kehidupan masyarakat di Timur Tengah. Kemudian kita akan membahas tentang konflik sejarah peperangan antar negara antar agama yang pernah terjadi di Timur Tengah. Dan kemudian kita bahas tentang upaya toleransi antar agama. Dan kita tutup dengan kesimpulan. Teman-teman sekalian, Timur Tengah merupakan wilayah yang memiliki beberapa agama-agama penting. Dan itu merupakan juga tempat turunnya agama-agama samawi seperti Islam, Kristen, dan juga Yahudi atau Judaisme. Karena itu Timur Tengah memiliki pengikut dari ketiga agama besar tersebut. Selain itu ada juga agama-agama minoritas yang juga hidup di dalam wilayah Timur Tengah, meskipun jumlahnya memang lebih sedikit. Selain itu, kita akan membahas pertama-tama agama-agama mayoritas yang ada di Timur Tengah, yaitu Islam, Kristen, dan juga Judaisme. Pertama, Islam. Islam muncul di abad ke-7 yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau berdakwah di Mekah dan kemudian hijrah ke Madinah, dan dari situlah kemudian Islam menyebar ke berbagai tempat di dunia Islam, termasuk di Jazirah Arab, Afrika Utara, hingga ke wilayah Persia. Ada beberapa tokoh penting yang dimiliki agama Islam, antara lain Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir yang membawa wahyu, yaitu yang tersimpan wahyu tersebut dalam kitab Al-Quran. Kemudian ada juga para Khulafaur Rasyidin, para pengganti beliau yang merupakan sahabat-sahabat beliau, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali bin Abi Thalib. Dan tempat-tempat suci bagi umat Islam ada beberapa tempat. Yang pertama tentu saja Masjidil Haram, yang itu merupakan masjid terbesar di dunia, dan di sanalah ada Ka'bah yang merupakan kiblat, yang merupakan arah pusat umat Islam mengarah saat beribadah. Kemudian ada pula Masjid Nabawi, yang di situ dimakamkan Nabi Muhammad SAW, dan ada pula Baitul Maqdis yang merupakan kiblat pertama umat Islam. Selanjutnya kita akan membahas agama yang kedua, yaitu Kristen, teman-teman sekalian. Kristen merupakan salah satu agama terbesar di dunia, memiliki pemeluk lebih dari 2 miliar orang, dan di Timur Tengah memiliki jumlah pengikut yang cukup besar. Orang-orang Kristen ini meyakini bahwa Tuhan adalah Yesus Kristus yang kemudian muncul ke dunia dalam bentuk manusia. Orang Kristen ini memiliki kitab suci yang mereka sebut dengan Bible, yang campuran dari Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru. Ada tokoh-tokoh penting di dalam ajaran agama Kristen, antara lain yang pertama adalah Yesus Kristus yang dianggap sebagai anak Tuhan dan juga Tuhan itu sendiri. Yang kedua adalah Yohanes Pembaptis yang dalam ajaran Islam dianggap sebagai Nabi Yahya, yang dia hadir sebelum kelahiran Yesus Kristus. Kemudian ada juga Paulus, Rasul Paulus, yang dianggap sebagai penyebar agama Kristen ke berbagai tempat, terutama di bekas wilayah kekuasaan Yunani. Kemudian ada pula satu tokoh lain, yaitu Santo Agustinus, yang merupakan salah satu tokoh penting pula di dalam sejarah Kristen. Dan ada beberapa tempat ibadah penting bagi orang-orang Kristen. Yang pertama adalah Gereja Makam Kudus, yang ini dianggap sebagai tempat suci dan diyakini akan menjadi tempat kebangkitannya Yesus Kristus. Kemudian Katedral Santo Petrus, yang ini merupakan salah satu gereja penting yang berkedudukan di Vatikan. Kemudian ada Kapel Suci Bethlehem, yang ini merupakan tempat kelahiran Yesus Kristus. Meskipun ajaran Kristen ini nanti terpecah ke dalam beberapa sekte seperti Katolik, Ortodoks, Koptik, dan lain sebagainya, dengan beberapa perbedaan antara satu sekte dengan yang lainnya. Selanjutnya ada agama Judaisme atau Yahudi. Agama ini dianggap sebagai agama tertua dari agama Abrahamik. Dan keyakinannya adalah keyakinan terhadap Tuhan yang satu, yang biasa mereka sebut dengan Yahweh,
atau kadang disebut juga dengan Elohim. Dan ajaran utamanya ini adalah ajaran Tauhid yang kemudian tersimpan dalam kitab Taurat yang merupakan 5 kitab yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Dan mereka juga punya hukum yang disebut dengan halakha, yaitu hukum Yahudi yang mencakup berbagai aspek kehidupan. Selain itu, ada pula tokoh-tokoh penting orang-orang Yahudi, antara lain seperti Nabi Ibrahim, Nabi Musa, kemudian Nabi Daud, Nabi Sulaiman, dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa tempat ibadah penting. Yang dianggap paling penting adalah tembok ratapan yang dianggap sebagai sisa-sisa tempat ibadah suci yang dibangun di masa-masa kerajaan Yahudi di masa lalu. Kemudian teman-teman sekalian, ada beberapa agama-agama minoritas yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah Zoroastrianisme atau agama Zoroaster. Agama ini berkembang beberapa ratus tahun sebelum Masehi, tepatnya di abad ke-6 sebelum Masehi. Agama ini dibawa oleh seorang yang dianggap sebagai nabi oleh mereka, yaitu Zarathustra. Agama ini adalah agama monoteisme. Mereka menyembah satu Tuhan yang disebut sebagai Ahura Mazda, yang menurunkan kitab atau firman atau wahyu kepada Zarathustra yang kemudian dikompilasikan atau digabungkan dalam kitab suci mereka, yaitu Avesta. Dan satu tempat ibadah yang paling suci dan penting bagi para pemeluk Majusi atau Zoroastrianisme ini adalah satu tempat bernama Atash Behram, yang di sanalah disimpan api abadi yang selalu menyala. Dan pengikut ajaran ini, teman-teman sekalian, tidak banyak, hanya tersisa sedikit di wilayah Persia maupun di wilayah India. Yang kedua ada agama Bahai. Agama ini muncul tidak lama, yaitu di abad ke-19. Dan salah satu tokoh pentingnya yaitu Bahaullah, yang dianggap sebagai pemimpin penting dari ajaran ini. Bahaullah ini dianggap sebagai manifestasi Tuhan di masanya. Dan agama Bahai ini mengedepankan perdamaian dan menginginkan agar umat manusia seluruhnya bersatu dalam damai. Dan tempat ibadahnya yang penting ada di wilayah Haifa di Israel. Selanjutnya agama lain yang juga minoritas adalah Druze. Druze ini muncul baru di abad ke-11 di Timur Tengah. Dan ajaran Druze ini dibawa oleh seorang tokoh bernama Hakim Muhammad, yang dianggap sebagai pembawa dan penafsir ajaran mereka. Tempat ibadah orang-orang Druze ini dirahasiakan di beberapa tempat-tempat terpencil yang tidak diketahui orang banyak. Dan agamanya juga mengajarkan monoteisme, kemudian reinkarnasi, kesetiaan, dan beberapa ajaran-ajaran rahasia lainnya. Namun pengikutnya memang tidak banyak di Timur Tengah. Apa saja pengaruh agama tersebut bagi kehidupan masyarakat di Timur Tengah? Yang pertama tentu saja mempengaruhi gaya busana mereka. Orang-orang Muslim menutup aurat sesuai ajaran mereka. Orang-orang Kristen menggunakan salib sebagai salah satu tanda identitas mereka. Orang-orang Yahudi menggunakan pakaian khusus Yahudi mereka, dan lain sebagainya. Selain itu ada perayaan ritual penting bagi agama-agama tersebut, seperti ada Idul Fitri, ada ibadah di bulan Ramadan, kemudian ada Paskah bagi orang Kristen, kemudian ada Hanukkah bagi orang-orang Yahudi. Selain itu, agama itu juga membentuk arsitektur bangunan-bangunan yang ada di Timur Tengah. Masjid-masjid, gereja, dan sinagog memiliki ciri arsitektur tersendiri yang mewarnai peradaban di Timur Tengah. Selain itu, ada pula konflik agama yang pernah terjadi di Timur Tengah, seperti yang terjadi antara abad ke-10 sampai ke-13 yang disebut dengan Perang Salib, perang antara orang Kristen dan orang Muslim. Kemudian ada pula konflik Palestina antara orang Muslim dengan orang Yahudi, yang memperebutkan beberapa wilayah di Palestina yang masih terjadi sampai hari ini. Selanjutnya tetap ada upaya untuk melakukan dialog antar umat beragama untuk mengembalikan harmonisasi antara para pemeluk agama tersebut. Maka kesimpulannya teman-teman sekalian, ada beberapa agama mayoritas yang besar di Timur Tengah, yaitu Islam, Kristen, dan juga Yahudi, dan ada beberapa agama-agama minoritas seperti Bahai, Druze, dan Zoroastrianisme, yang ketiganya hidup berdampingan di Timur Tengah, meskipun terkadang ada konflik, namun tetap diusahakan akan selalu ada dialog
antar pemeluk agama agar terjadi harmonisasi di Timur Tengah. Meskipun kondisi masyarakatnya kadang berkonflik satu sama lain. Terima kasih teman-teman dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.